Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi seputar rekomendasi 5 leasing yang paling recommended untuk kredit mobil Mitsubishi Expander di sepanjang tahun 2020. Di sini yang pertama ada tipe Star Finance, kemudian yang kedua ada BCA Finance, yang ketiga ada Mandiri Tunas Finance, yang keempat ada CIMB Niaga Auto Finance, dan yang kelima ada BRI Finance. Apa saja kelebihan dan kelemahan masing-masing finance tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Rekomendasi yang paling pertama tentu saja ada tipe Star Finance. Keunggulan utama yang dimiliki oleh tipe Star Finance ini adalah suku bunganya yang sangat murah. Melalui leasing ini, kita bisa mendapatkan program bunga 0%. Ini menjadi salah satu leasing yang paling banyak dipilih oleh konsumen karena untuk programnya sangat murah. Jika Anda mengambil tenor-tenor pendek seperti tenor 1 tahun hingga tenor 3 tahun, maka suku bunganya bisa dibilang sangat murah sekali. Demikian juga untuk tenor 4 tahun hingga tenor 5 tahun juga tidak kalah murahnya. Untuk masalah proses, tipe Star Finance ini terbilang cukup cepat. Biasanya prosesnya berkisar antara 3 hingga 5 hari kerja. Lalu apa kelemahannya? Berhubung suku bunganya sangat murah, bahkan bisa dibilang paling murah jika dibandingkan dengan leasing lainnya, maka dalam bulan-bulan tertentu, terkadang aplikasi yang masuk ke tipe Star Finance ini sangat banyak. Kondisi ini terkadang menyebabkan jadwal survei menjadi overload. Sehingga untuk bulan-bulan tertentu yang cukup ramai, biasanya proses di tipe Star Finance ini memakan waktu yang cukup lama. Tetapi kalau untuk bulan-bulan biasa, prosesnya normal, cukup cepat, berkisar antara 3 hingga 5 hari kerja. Kita lanjut ke rekomendasi yang kedua. Untuk rekomendasi yang kedua ada BCA Finance. Untuk nama BCA Finance ini tentunya sudah tidak asing lagi karena bank ini memiliki kredibilitas yang kuat di masyarakat. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BCA Finance ini adalah suku bunganya yang sangat murah serta untuk prosesnya yang sangat cepat. Bahkan berdasarkan pengalaman kami, untuk proses di BCA Finance ini terkadang hanya perlu waktu 1 hari kerja. Untuk masalah suku bunga juga tidak perlu khawatir karena untuk BCA Finance ini sudah terkenal memiliki suku bunga yang murah. Lalu bagaimana dengan kelemahannya? Untuk kelemahan BCA Finance ini terletak pada jumlah minimal DP. Jika untuk leasing lain biasanya bisa menawarkan DP antara 20 hingga 25%, untuk BCA Finance ini DP minimalnya berkisar antara 25% hingga 30%. Jumlah DP minimalnya ini biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan leasing lain, tetapi ini dapat terbayarkan dengan suku bunga yang murah serta proses yang sangat cepat. Rekomendasi yang ketiga ada Mandiri Tunas Finance. Mandiri Tunas Finance ini merupakan salah satu dari grup keluarga Bank Mandiri. Leasing ini juga banyak dipilih oleh para konsumen karena terkenal memiliki program DP minim yang sangat murah. Program DP ringan yang ditawarkan dari pihak Mandiri Tunas Finance biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan finance lain. Lalu bagaimana dengan masalah prosesnya? Untuk masalah proses di Mandiri Tunas Finance ini terbilang cukup standar, tidak bisa dibilang terlalu cepat juga. Biasanya berkisar 5 hingga 7 hari kerja. Untuk masalah suku bunga di Mandiri Tunas Finance ini suku bunganya standar, tidak terlalu murah tapi juga tidak mahal. Lalu bagaimana dengan kelemahannya? Untuk masalah DP ringan, Mandiri Tunas Finance ini proses kreditnya cukup ketat sekali. Bagi Anda yang syarat kreditnya kurang lengkap atau memiliki kendala serta tidak sesuai persyaratan, maka kemungkinan besar tidak lolos. Jadi sebelum mengajukan kredit DP ringan, sebaiknya perhatikan betul mengenai masalah sirkulasi keuangan serta kemampuan bayar Anda. Karena jika tidak sesuai, maka kemungkinan besar akan tidak di-ACC. Rekomendasi yang keempat ada CIMB Niaga Auto Finance.
Keunggulan utama dari CIMB Niaga Auto Finance ini adalah masalah prosesnya yang sangat cepat. Untuk kecepatan proses di CIMB Niaga Finance ini kurang lebih hampir sama dengan proses di BCA Finance. Tetapi CIMB Niaga Auto Finance ini memiliki keunggulan dalam masalah fleksibilitas persyaratan kredit. Ini biasanya banyak dipilih oleh para konsumen yang sedikit mengalami kekurangan persyaratan kredit. Lalu, bagaimana dengan kelemahannya? Berdasarkan penjelasan dari konsumen, untuk suku bunganya sebenarnya standar, hanya saja ada beberapa biaya seperti biaya administrasi dan biaya provisi yang besarannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa finance lain. Tetapi ini dapat tergantikan dengan prosesnya yang sangat mudah serta syaratnya yang fleksibel. Rekomendasi yang kelima, ada BRI Finance. Salah satu keunggulan dari BRI Finance ini adalah sudah memiliki brand yang sangat kuat, serta di bulan-bulan tertentu juga biasanya terdapat program kredit DP ringan. Kalau untuk masalah suku bunga, bisa dibilang suku bunganya sebenarnya standar, tidak terlalu murah, karena jika mengejar bunga murah, kami lebih prefer ke Depostar Finance atau BCA Finance. Leasing ini banyak dipilih oleh konsumen karena biasanya sudah terminded dengan Bank BRI. Biasanya alasan utamanya karena selama ini untuk kredit modal usahanya menggunakan Bank BRI, sehingga untuk kredit mobil juga tertarik menggunakan BRI Finance. Lalu, bagaimana dengan kelemahannya? Untuk kelemahannya terletak pada masalah proses kredit. Proses kredit di BRI Finance ini bisa dibilang memakan waktu cukup lama. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah masalah tingkat approvalnya. Untuk di wilayah kami, khususnya wilayah Solo Raya, untuk tingkat approval dari BRI Finance ini cukup rendah karena berdasarkan pengalaman dari beberapa pengajuan ada banyak aplikasi yang sudah di-reject, sehingga kami menyarankan jika Anda tertarik untuk pengajuan di BRI Finance ini, perhatikan betul mengenai kapasitas usaha Anda serta berbagai syarat kredit yang harus dipersiapkan. Nah, itulah rekomendasi 5 leasing yang paling recommended untuk kredit mobil Mitsubishi Xpander. Semoga video ini dapat memberikan gambaran, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander secara kredit. Tapi di sini perlu kami garis bawahi, untuk rekomendasi tersebut sifatnya sangat subjektif. Ini sangat tergantung dengan masing-masing wilayah, karena untuk wilayah Solo Raya kemungkinan terdapat perbedaan rekomendasi. Serta gambaran yang kami sampaikan ini berdasarkan pengalaman di sepanjang tahun 2020. Untuk tahun 2021, kemungkinan untuk tiap-tiap leasing memiliki perbedaan ketentuan dan juga prosedur. Nah, kalau Anda sendiri pernah punya pengalaman pengajuan kredit mobil Mitsubishi Xpander lewat leasing apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.